Laporan Orientasi P3K Tenaga Kesehatan Kabupaten Cirebon, penerapan asuhan keperawatan pada pasien TB di ruang seruni atau rawat inap isolasi, disusun oleh Muhammad Rizal Putra Pratama, AMD, Cap. Latar belakang, orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya sebagai perawat, agar dapat menerapkan asuhan keperawatan yang profesional dalam merawat pasien sehingga meningkatkan angka kesembuhan pasien. Dari data yang tercatat, penderita kasus TB di lingkup wilayah Kabupaten Cirebon cukup banyak. Dinas Kesehatan, Dinkes, Kabupaten Cirebon mencatat sepanjang semester, dari 3.256 kasus TBC di Kabupaten Cirebon, sebanyak 2.184 diantaranya merupakan kasus TBC sensitif obat, SO, 365 kasus TB pada anak, dan 77 lainnya TB resistensi obat, RO. Berikut ini adalah grafik per bulan jumlah pasien TB paru di ruang seruni RSUD Walet, pada bulan Oktober tahun 2024, November tahun 2024, Desember tahun 2024 dan Januari tahun 2025. Berikut ini adalah Renstra OPD Rencana Strategis RSUD Walet disusun dengan tujuan hal berikut. Yang pertama, tujuan Dinkes meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Walet meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon. Selanjutnya adalah manajemen P3K. Tugas pokok dan fungsi P3K tenaga kesehatan perawat terampil. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Yang pertama, terlaksananya pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Yang kedua, terlaksananya perumusan diagnosis keperawatan pada individu. Yang ketiga, terlaksananya perencanaan tindakan keperawatan pada individu. Merumuskan, menetapkan tindakan keperawatan. Keempat, terlaksananya tindakan keperawatan spesifik yang kompleks sesuai area praktik keperawatan. Kelima, terlaksananya evaluasi tindakan keperawatan pada individu. Dan yang terakhir, terlaksananya kegiatan survei indikator mutu klinik keperawatan. Berikut ini adalah rencana hasil kerja P3K. Pertama, memberikan asuhan keperawatan dengan mempertimbangkan kebutuhan biopsikososial, kultural dan spiritual kepada pasien TB di ruang seruni. Tujuan kinerja, tercapainya asuhan keperawatan kepada pasien TB. Indikator pencapaian, 100% jumlah laporan pemberian asuhan keperawatan yang optimal. Waktu perolehan, tanggal 1 Maret tahun 2024 sampai 2029, evaluasi, 3 kali 24 jam. Kedua, mengikut sertakan keluarga dalam proses perawatan pasien TB. Tujuan kinerja, tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Indikator pencapaian, 100% peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan. Waktu perolehan, tanggal 1 Maret tahun 2024 sampai 2029. Yang ketiga, memberikan pasien posisi semi-fowler. Tujuan kinerja, mengurangi sesak nafas pada pasien TB. Indikator pencapaian, 100% tercapainya respirasi dan SpO2 pasien dalam batas normal. Yang keempat, memberikan edukasi pasien terkait batuk efektif pada pasien TB. Tujuan kinerja, mengurangi sesak nafas akibat penumpukan sekret pada pasien TB. Indikator pencapaian, 100% tercapainya tindakan edukasi batuk efektif pasien dapat mengeluarkan dahak sehingga sesak berkurang. Waktu perolehan, tanggal 1 Maret tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan yang kelima, penggunaan alat pelindung diri, APD, pada perawat masker, apron, sarung tangan, pelindung mata. Tujuan kinerja, untuk menghindari infeksi silang penularan TB. Indikator pencapaian, 100% tercapainya edukasi kepada perawat setiap 1 minggu pertama. Waktu perolehan, tanggal 1 Maret tahun 2024 sampai 2029. Berikut adalah dokumentasi hasil kerja P3K.
Dari hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN PPPK sangat penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi. Yang terakhir, rencana aksi strategi yang akan dan atau sudah dilakukan tujuannya untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan tombol lonceng agar dapat video terbaru.